Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Cahyo dengan NIM 1903891. Saya dari Pendidikan Geografi 4A, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan membuat dan memaparkan mengenai materi mineral radioaktif gitu ya. Nah, selanjutnya apa aja sih topik pembahasan dari mineral radioaktif? Yang pertama ada dari pengertian radioaktif, terus yang kedua ada jenis dan sifat sinar radioaktif, terus yang ketiga ada sejarah radioaktif, yang keempat ada manfaat radioaktif, dan yang kelima ada jenis-jenis mineral radioaktif. Nah, jadi kelima materi ini nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, pertama apa sih itu radioaktif? Radioaktif adalah unsur yang dengan tiba-tiba memancarkan radiasi. Biasanya unsur yang termasuk dalam radioaktif yaitu unsur yang memiliki nomor atom di atas 83 seperti uranium dengan nomor atom 92. Pemanfaatan material uranium secara spesifik yaitu berdasarkan kemampuan radiasi yang bisa menimbulkan perubahan seperti dapat menghilangkan nuklida atau molekul, memutuskan ikatan antar atom sehingga dapat menghasilkan radikal bebas. Terbentuknya nukleon menjadi radioaktif akan melepaskan beberapa energi panas. Agar penggunaan atau pemanfaatan radioaktif efektif dan efisien, maka perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui jenis dan jumlah yang akan digunakan. Hal ini penting karena masing-masing jenis radiasi memiliki sifat yang berbeda, sehingga untuk menentukan keberadaan baik jenis dan jumlah radiasi juga penting menggunakan cara dan teknik yang khas untuk masing-masing jenis radiasi. Jadi yang saya contohkan adalah atom uranium nomor atom 92. Jadi unsur di nomor atom radioaktif itu biasanya di atas 83 seperti kayak PO, AT, RN, FR, RA. Terus ada LR, RF, DB, dan seterusnya yang di atas 83. Seperti itu. Nah, selanjutnya selanjutnya ada sejarah penemuan radioaktif. Nah, ada tiga tokoh penting yang berperan dalam sejarah penemuan radioaktif. Yang pertama ada Röntgen di tahun 1895, Henry Becquerel tahun 1896, dan Mary dan Pierre Curie yang merupakan sepasang suami istri pada tahun 1898. Jadi diawali pada tahun 1895, Röntgen menemukan sinar X, suatu radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang dapat menghitamkan potret walaupun telah dibungkus dengan kertas hitam. Terus dari kejadiannya Röntgen ini pada tahun 1866, Henry Becquerel menyelidiki zat yang bersifat fluoresensi, yaitu zat yang menjadi bercahaya setelah diberi radiasi. Nah, Becquerel menggunakan batuan uranium sebagai bahan penelitiannya. Ternyata sinar yang dipancarkan oleh unsur uranium dapat menghitamkan kertas film yang tadi dibungkus. Kertas film yang dibungkus dengan kertas hitam pada penelitian sebelumnya oleh Röntgen. Pada penelitian selanjutnya, Becquerel menemukan bahwa uranium dapat memancarkan sinar berdaya tembus tinggi walaupun tidak dilakukan penyinaran. Nah, dilanjutkan lagi pada tahun 1898, Mary Curie dibantu sama suaminya Pierre Curie melakukan eksperimen tentang sifat
keradioaktifan berbagai macam garam uranium. Penelitian mereka dipusatkan pada biji-biji uranium disebut pitch blende. Mereka menemukan dua unsur yang mempunyai keradioaktifan sangat tinggi, yaitu lebih dari 1 juta kali lebih kuat daripada uranium, yaitu polonium dan radium. Jadi seperti itu sejarah dari penemuan unsur radioaktif. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis sinar radioaktif. Nah, pada tahun 1903, Ernest Rutherford itu menemukan bahwa radiasi yang dipancarkan zat radioaktif dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan muatannya. Radiasi yang bermuatan positif yang disebut dengan alfa, terus radiasi yang bermuatan negatif yang disebut dengan beta. Nah, selanjutnya oleh Paul Ulrich Villars menemukan sinar ketiga yang tidak bermuatan yang diberi nama sinar gamma gitu ya. Nah, kalau misalnya sinar alfa itu hanya mempunyai itu setara dengan sepertiga kecepatan cahaya, 1/13 kecepatan cahaya. Itu. Nah, kalau sinar beta itu sama seperti dengan setengah kecepatan cahaya, dan sinar gamma itu mendekati kecepatan cahaya. Nah, akan saya jelaskan ya lebih dalam gitu ya, masing-masing dari ketiga ini. Untuk alfa gitu, sinarnya hanya mempunyai daya jangkau 2,8 sampai pada 8,5 cm dalam udara, serta dapat ditahan oleh selembar kertas. Jadi batas dari sinar radioaktif alfa ini hanya selembar kertas gitu ya. Nah, sinar radioaktif alfa ini juga tersusun dari inti helium yang di dalamnya mengandung 2 proton dan 2 neutron, ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford. Terus tenaga ionisasinya tinggi, namun tenaga tembus pada suatu bendanya lemah. Terus tenaga tembus sinar A hanya memiliki jangkau 2,8 hingga 8 cm. Nah, lanjut beta. Beta itu tenaga tembus lebih besar dibandingkan alfa. Beta tersebut dapat menembus lempeng aluminium yang tebal. Nah, beta juga tersusun atas elektron yang memiliki gerak cepat, terus bermuatan negatif, sehingga dalam medan listrik membelokkan ke kutub positif, terus bisa mengionkan benda yang dilewati. Dan yang terakhir gamma, tenaga tembus sangat besar, serta juga hanya dapat ditahan dengan selapis beton atau baja. Nah, sinar gamma ini tidak memiliki muatan listrik, terus sinar gamma ini juga bisa mengionkan materi yang dilewati, namun tidak sekuat sinar alfa atau beta. Gitu. Penjelasan mengenai jenis sinar radioaktif. Kita lanjut. Sifat sinar radioaktif ada 3. Yang pertama memiliki daya tembus besar. Terus yang kedua bisa mengionkan gas. Dan yang ketiga bisa berpendar jika jatuh pada permukaan zat yang berlapis seng. Kita lanjut ke manfaat radioaktif. Manfaat radioaktif yang pertama di bidang kedokteran itu ada mengenai sterilisasi radiasi gitu ya. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Sterilisasi dengan cara radiasi mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sterilisasi konvensional, yaitu sterilisasi radiasi lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme. Sterilisasi radiasi tidak meninggalkan residu bahan kimia. Terus yang kedua ada terapi tumor atau kanker. Terus yang ketiga ada penentuan kerapatan tulang. Yang kedua di bidang hidrologi ada mempelajari kecepatan aliran sungai dan menyelidiki kebocoran pipa air dalam tanah. Terus yang ketiga ada biologis, mempelajari keseimbangan dinamis, serta mempelajari mekanisme proses fotosintesis. Terus yang keempat ada pertanian, pemberantasan hama dan pemulihan tanaman, dan yang kelima ada industri, pemeriksaan tanpa merusak, mengontrol ketebalan bahan, dan meningkatkan mutu tekstil. Sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat dari radioaktif ini ya di berbagai bidang ya, di berbagai bidang ilmu pengetahuan gitu ya.
Kita lanjut. Ada jenis-jenis mineral radioaktif. Ada autunit, ada karbonit, ada monasit, ada radium, dan ada radium, ada torbenit, dan ada uranium. Selanjutnya, autunit, ini gambarnya seperti ini. Autunit, dia memiliki sifat fisik sistem kristalnya itu bentuknya tetragonal, terus kekerasannya 2 sampai 2,5, terus warnanya kuning kehijauan. Terus terdapatnya di sebuah mineral sekunder yang dihasilkan dari oksidasi mineral uranium utama dalam urat hidrotermal. Kegunaannya untuk menghasilkan uranium, gitu ya. Terus lanjut ke karbonit. Dia mempunyai sifat sistem kristal monoklinik, terus kekerasannya 2, warnanya cerah kuning ke kuning lemon, mungkin agak kehijau-hijauan juga. Terus optiknya biaksial negatif. Terus keterdapatnya di mineral sekunder dari vanadium dan uranium yang biasanya hanya ditemukan di batuan sedimen dalam iklim kering. Lanjut, ini bentuk dari monasit. Monasit itu sistem kristalnya adalah monoklin. Kekerasannya 5 sampai 5,5. Warnanya coklat kemerahan. Terus ada juga yang warna coklat, ada yang kuning muda, ada yang merah muda, hijau, dan abu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini warnanya coklat agak kemerah-merahan. Nah, optiknya itu biaksial positif, gitu. Nah, monasit adalah mineral fosfat mengandung unsur tanah jarang logam. Sebenarnya ada setidaknya 4 berbagai jenis monasit tergantung pada komposisi unsur relatif dari mineralnya. Gitu. Lanjut, ada radium. Radium adalah logam alami radioaktif keparakan putih ketika baru dipotong. Gitu ya. Warnanya kita bisa lihat ini agak merah ke hitam-hitaman mungkin ya, ke hitam-hitaman. Nah, kita lanjut ke torbenit. Mempunyai sistem kristal itu tetragonal. Terus kekerasannya 2 sampai 2,5. Warnanya emerald hijau sampai apel hijau. Jadi ini identik banget ya warnanya. Jadi bentuknya tuh kayak kristal gitu, terus kayak batuan kristal gitu. Bentuknya tetragonal ya. Warnanya hijau, terus juga ada yang berwarna kayak seperti opal hijau. Nah, optiknya itu uniaksial negatif. Terdapatnya ditemukan di granit dan endapan uranium sebagai mineral sekunder. Lanjut, yang terakhir ada uranium, sistem kristalnya isometrik, kekerasannya 5 sampai 6, terus warnanya itu hitam atau kecoklatan. Kalau misalnya ini kita bisa lihat ini agak kecoklatan ya, walaupun gambarnya kurang jelas gitu. Terus terdapatnya di pegmatit, granit, dan syenit, cairan kerak dalam zona hidrotermal dalam suhu tinggi. Nah, uranium adalah bahan bakar nuklir yang sangat penting. Uranium 238 bisa diubah menjadi plutonium. Penggunaan bahan bakar nuklir untuk menghasilkan energi listrik untuk membuat isotop yang digunakan untuk tujuan damai dan sebagai bahan peledak. Gitu ya. Jadi uranium ini bisa dijadikan bahan nuklir gitu ya. Apalagi nuklir sekarang dijadikan sumber energi terbarukan ya, karena di dalam nuklir itu gitu ya, di dalam nuklir itu bisa menghemat ataupun bisa memperkecil gitu ya dampak kerusakan lingkungan gitu yang ada di dalamnya. Nah, mungkin seperti itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video singkat ini gitu ya, mengenai materi mineral radioaktif gitu. Yang bisa saya sampaikan merupakan dasar-dasar aja gitu ya dari mineral radioaktif ini. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan materi ini. Semoga bermanfaat buat kalian.